Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Video ini saya akan mencoba menyelesaikan suatu case rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap secara faktorial. Bersama saya Salsabila Desi Fitriani dengan NIM 2314. Jadi video ini ada case mengenai pengaruh lama waktu proses dan suhu terhadap persentase derajat hidrolisis dalam reaksi hidrolisis minyak ikan. Yang dimana lama waktu proses ini diwakili dengan huruf W. W1 itu selama 30 menit, W2 60 menit, dan W3 90 menit. Dan suhunya itu diwakili dengan huruf S, yang dimana S1 itu ada 40 derajat Celcius, S2 50 derajat Celcius, dan S3-nya 60 derajat Celcius. Langsung saja, di video ini saya memiliki data dari masing-masing kombinasi perlakuan 1 S1 sampai W3 S3 sebanyak 3 kali ulangan atau percobaan. Kemudian untuk mengetahui jumlah dari masing-masing perlakuan ini itu dengan menggunakan rumus sum, kemudian menjumlahkan ke ketiga ulangan pada perlakuan pertama. Setelah itu saya akan tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing jumlah pada perlakuan. Untuk mengetahui masing-masing dari jumlah rata, saya menggunakan average dari ketiga ulangan pada perlakuan pertama, atau bisa juga membagi arah jumlah dengan 3 atau banyaknya ulangan. Setelah itu tarik ke bawah untuk mengetahui rata pada masing-masing perlakuan. Untuk mengetahui jumlah dari masing-masing ulangan, sama seperti sebelumnya, menggunakan sum, kemudian pilih semua data pada ulangan pertama, kemudian saya tarik ke kanan untuk mengetahui masing-masing jumlah pada ulangan. Untuk ratanya juga sama, menggunakan average, kemudian saya tarik ke kanan untuk mengetahui masing-masing rata pada ulangan. Jumlah dari seluruh ulangan itu bisa saja dengan menjumlahkan dari masing-masing jumlah atau masing-masing perlakuan. Di sini saya akan menggunakan dari masing-masing perlakuan. Kemudian untuk rata keseluruhan itu bisa dari rata masing-masing ulangan atau masing-masing perlakuan. Di sini saya akan menggunakan dari masing-masing rata ulangan, sehingga menghasilkan rata sebesar 29. Setelah mengetahui jumlah dan rata pada masing-masing perlakuan dan ulangan, kemudian membuat tabel dua arah dengan cara meletakkan faktor W dan S seperti ini. Jadi W1 S1 itu merupakan data dari sini, dari ulangan pertama. Dan untuk yang koordinat berikutnya itu data dari perlakuan W1 S1 pada ulangan kedua. Kemudian yang terakhir nih pada ulangan ketiga. Sama seperti untuk W1 S2, yaitu dari perlakuan kombinasi W1 S2 pada ulangan pertama. Dan seterusnya seperti itu. Jadi saya akan menyelesaikan bagian yang kosong dulu. W2 S1 dalam tengah, W2 S ini. Kemudian W3 S1, W3 S2, dan W3 S1 yang ketiga. Jadi untuk peletakan data tabel dua arah ini seperti itu. Dan untuk mencari jumlah dari masing-masing faktor W, sama seperti sebelumnya, dengan menjumlahkan seluruh data ini. Kemudian saya tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing jumlah dari faktor W. Nah, untuk mencari masing-masing jumlah pada faktor S, dengan menjumlahkan seluruh data faktor S pertama. Kemudian saya tarik ke kanan untuk mengetahui masing-masing jumlah pada faktor S. Untuk ratanya, masing-masing rata faktor S, itu bisa dengan membagi jumlah dari S1 dengan banyaknya data, yaitu ada 9. Atau dengan average untuk mempermudah, seperti ini. Kemudian saya tarik ke kanan untuk mengetahui masing-masing rata pada faktor S. Untuk masing-masing rata pada faktor W juga sama. Saya menggunakan average. Kemudian saya tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing rata pada faktor W. Nah, untuk jumlah dari seluruh data ini itu akan sama dengan tabel yang ada di atas. Yaitu di sini saya akan menggunakan jumlah dari seluruh faktor W, ataupun bisa dengan jumlah dari seluruh faktor S. Hasilnya akan sama. Kemudian untuk ratanya,
saya memilih dari rata faktor S. Namun jika ingin menggunakan rata pada faktor W, itu hasilnya akan sama, sebesar 29,0. Setelah tabel dua arah ini dibuat, kemudian cari sumber keragamannya atau tabel ANOVA sumber keragaman. Di sini dapat dihitung secara manual atau menggunakan tools dari data analysis tools. Di sini saya akan coba memperlihatkan menggunakan tools data analysis dan memilih ANOVA factor with replication yang ini. Kemudian ketik OK. Untuk input range-nya itu dari tabel dua arah, ya, faktor W dan S. Kemudian ketik O, enter. Untuk row per sampelnya itu 3, karena ulangan yang ada pada data ini sebanyak 3 ulangan. Untuk tarafnya sebesar 5%, dan untuk output range-nya saya akan coba taruh di sini. Kemudian ketik OK. Sehingga ada rangkuman otomatis dari ANOVA two factor with replication ini. Nah, untuk ANOVA-nya ini, untuk bagian ANOVA ini, untuk source of sample itu adalah sumber keragaman. SS ini adalah jarak koreksi, ini derajat bebas, ini KT, dan ini adalah F hitung. F street ini atau F tabel itu 5%. Dan saya akan menambahkan satu baris untuk perlakuan. Nah, untuk sampel ini kita ganti dengan waktu atau W, dan columns ini kita ganti dengan suhu atau S. Nah, interaksi ini kombinasi antara W dan S. Within ini galat. Nah, space ini akan saya hapus. Oke, sebentar. Untuk mencari JK perlakuan dengan menambahkan dari W ini suhu dan interaksi atau W dan S. Nah, untuk mencari DB perlakuan itu juga sama dengan menambahkan dari DB waktu, suhu, dan DB WS. Untuk mencari KT perlakuan itu dengan membagi JK perlakuan dengan DB perlakuan. Kemudian untuk mencari F hitung perlakuan itu dengan membagi KT perlakuan dengan KT galat. Kemudian mencari perlakuan dengan taraf 5% itu seperti biasa dengan menggunakan rumus pin V dengan taraf 0,05, DB perlakuannya 8, dan DB galatnya 18. Oke, untuk mengetahui apakah perlakuan ini signifikan atau tidak terhadap persentase 5%, itu dengan rumus if F hitung perlakuan ini lebih kecil daripada taraf 5% ya, maka dia tidak signifikan. Namun, jika lebih besar, dia akan signifikan dengan simbol bintang. Nah, ternyata perlakuan ini signifikan terhadap persentase 5%. Kita akan tarik ke bawah untuk mengetahui apakah waktu, suhu, dan interaksi WS ini signifikan atau tidak. Ternyata waktu dan suhu itu signifikan terhadap persentase 5%. Namun interaksi atau kombinasi waktu dan suhu itu tidak signifikan terhadap taraf 5%. Karena perlakuan waktu dan suhu ini signifikan terhadap taraf 5%, maka diperlunya uji lanjut untuk mengetahui perlakuan atau faktor mana yang terbaik menghasilkan presentasi derajat hidrolisis yang terbaik. Kemudian saya akan melanjutkan uji lanjut menggunakan BNT. Oke, jadi yang pertama mencari BNT sebesar 5%-nya terlebih dahulu dengan tin V atau T dengan taraf 5% dengan DB galatnya dari tabel ANOVA ini, kemudian dikalikan dengan akar dari atau SQRT dari 2 kali KT galat
dibagi dengan banyaknya ulangan, yaitu 3, dan dikali dengan banyaknya faktor yang akan diuji, yaitu 3. Tambahkan kurung pada sini. Nah, kemudian enter. Setelah mengetahui BNT 5%-nya, kemudian meletakkan perlakuan W1 sampai W3 dan masing-masing ratanya dari tabel 2 arah. Nah, W1 ini rata pertama itu 30,8, W2-nya 28,1, dan W3-nya itu sama 28,1. Kemudian ini tuh harus diurutkan dari yang terbesar hingga ke terkecil. Karena di sini sudah terbesarnya itu dari faktor W1, jadi tidak perlu diurutkan. Selanjutnya itu dengan mencari selisih antara W1 atau rata pertama, di sini saya kasih dolar, dengan rata kedua. Nah, untuk selanjutnya itu juga sama, kita tarik saja ke bawah, namun dikurangi dengan rata ketiga. Nah, untuk mencari selisih berikutnya itu dengan mengurangi perlakuan kedua dengan perlakuan ketiga. Untuk mengetahui apakah selisih ini tuh signifikan dengan hasil BNT 5%, itu sama dengan sebelumnya. If selisih ini lebih kecil daripada presentasi BNT, maka dia tidak signifikan. Namun jika lebih besar, dia akan signifikan. Jangan lupa kasih dolar. Kemudian kita tarik ke bawah. Ternyata selisih yang kedua itu juga signifikan. Ini kita copy ke selisih ke berikutnya. Ternyata selisih antara W2 dan W3 itu tidak signifikan. Maka kita beri notasi. Di sini B dan di sini B. Nah, untuk perlakuan atau faktor yang kedua, yaitu faktor suhu, itu sama dengan mengisi rata pada masing-masing faktor perlakuan. Kemudian diurutkan dari terbesar ke terkecil dan mencari selisihnya. Kemudian memberikan notasi. Selanjutnya, kita menguji perlakuan dari kombinasi ini. Satu, perlakuan dari setiap kombinasi perlakuan. Sama seperti sebelumnya. Oke, di sini saya coba copy ya. Untuk ratanya itu di copy dari data tabel yang pertama. Kemudian keduanya ini itu diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, pada urutan ini itu urutkan berdasarkan rata dari yang terbesar ke terkecil. Nah, hingga otomatis seperti ini. Dan untuk selisihnya itu sama seperti sebelumnya, dengan mengurangi rata pertama dan rata kedua, dan yang kedua ini seperti ini. Dari perlakuan lama waktu proses dan suhu ini, atau kombinasi W1 S1, itu menunjukkan interaksi yang paling optimal. Namun jika dilihat dari uji lanjut faktor W dan S, itu kombinasi perlakuan W1 S3 menunjukkan interaksi yang paling optimal antara lama waktu proses 30 menit dan suhu 60 derajat Celcius. Jadi pada W1 atau lama waktu proses 30 menit dan S3 itu suhu 60 derajat Celcius, itu menunjukkan hasil yang signifikan terhadap persentase derajat hidrolisis. Namun peningkatan waktu proses itu atau cenderung menurunkan derajat hidrolisis, terutama pada suhu yang rendah. Mungkin sekian video penyelesaian study case rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap secara faktorial dari saya. Sekiranya mungkin ada kesalahan saat penyampaian atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.